Dan memang Injil Yohanes ini Injil yang luar biasa, next ya. Injil yang lain dari yang lain. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa dari 4 Injil ini yang disebut Injil sinoptik itu adalah Matius, Markus, Lukas. Ya. Tapi Injil Yohanes ini tersendiri. Saudara, ya. Jadi Injil Yohanes ya seperti judulnya ditulis oleh Yohanes. Yohanes di sini tidak lain adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus. Ya, bukan Yohanes Pembaptis, sudah jangan sampai salah ya. Jadi Yohanes murid Yesus ini adalah satu-satunya murid Yesus yang meninggal dengan cara yang wajar. Artinya yang lain, saudara-saudara, semua mati syahid. Hanya Yohanes yang tidak mati syahid. Ya. Jadi Tuhan izinkan Yohanes sampai usia tua. Ya. Dan di dalam usianya ini, ya, yang saat itu diperkirakan antara 85 sampai 90. Siapa di sini yang ada usia 85 sampai 90 tahun? Ada? Ada? Hah? Ya. Tante Jukim, oh Tante Jukim. Tante Jukim masih bisa nulis buku ya. Karena Yohanes di usia itu dia menulis justru buku-buku yang penting ya, yaitu Injil Yohanes, kemudian surat Yohanes, jadi ada surat Yohanes ya di belakang ya, satu ada pertama, kedua, ketiga, dan yang sangat penting yaitu kitab Wahyu. Ya. Jadi saudara bisa bayangkan ya, orang umur sekian menulis sudah, tapi justru itu yang luar biasanya Tuhan kita. Ya. Jadi inilah sedikit pengenalan tentang Injil Yohanes. Jadi Injil Yohanes itu ditulis sekian puluh tahun sesudah Injil-Injil yang sebelumnya. Yang terakhir kurang lebih Injil Lukas ya, tahun 60-an ditulis. Injil Yohanes ditulis kurang lebih tahun 90-an. Jadi sudah lewat 30 tahun kurang lebih, 20 sampai 30 tahun. Ya. Tentu Yohanes menulis ini dengan maksud tujuan yang berbeda, Saudara. Jadi ketika Injil ini ditulis, saudara-saudaraku, satu hal yang harus kita ketahui, waktu itu bangsa Israel atau bangsa Yehuda ya, atau pemerintahan Yehuda atau ya pokoknya pemerintahan Yehuda ya, khususnya kota Yerusalem itu sudah musnah, saudara. Karena pada tahun 70 ya mereka memberontak dan mereka dikepung oleh Romawi ya. Setelah kurang lebih pengepungan kurang lebih 2 tahun, akhirnya jebol pertahanan mereka. Dan Romawi dengan kemarahan yang meluap-luap menghancurkan sekali lagi kota Yerusalem, dihancurkan sama sekali. Dan sejak itu sampai nanti tahun 1948, negara Israel sudah tidak ada, musnah. Ya, jadi Injil ini ditulis setelah negara Israel sudah musnah. Negara Yahudi musnah. Ya, kota Yerusalem sudah bukan lagi menjadi ibu kota Yudea, sudah musnah. Sekali lagi mereka ditawan, mereka disebar ke seluruh dunia, Saudara. Nah, itulah saudara. Sebab itu Injil ini ditulis dengan latar belakang yang berbeda sekali dengan ketiga Injil yang lain, di mana waktu itu negara Yudea, ya Samaria masih berjalan seperti zaman Yesus, ya.
Nah itulah sebabnya maka Injil ini ditulis bukan untuk satu golongan tapi diperuntukkan untuk bangsa-bangsa. Jadi skopnya itu sudah bangsa-bangsa. Ya, karena sudah tidak ada lagi yang namanya Yerusalem, ibu kota Yerusalem, bait Allah, semua sudah tidak ada. Mereka berdiaspora kemana-mana sudah. Ya. Nah, saudara, itu kurang lebih latar belakang daripada situasi pemerintahan, situasi politik saat itu, situasi negara saat itu. Jadi ini mempengaruhi, ya, karena Injil ini bergerak atau tulisan-tulisan di dalam Alkitab ini mau tidak mau bergerak sesuai dengan latar belakang setiap keadaan, ya. Nah, lalu mengapa Injil Yohanes ini ditulis? Saudara, di dalam makalah sudah saya sebutkan bahwa pada saat itu, jadi di akhir daripada abad pertama, ya tahun 80, 90, ya, kekristenan sedang diserang oleh satu pengajaran yang namanya Gnostik. Ya, dan bidat Gnostik ini sangat mematikan. Mereka menolak keilahian Yesus, mereka menolak kemanusiaan Yesus. Itulah sebabnya Yohanes sebagai satu-satunya murid Yesus yang masih hidup, yang pernah, ya, bersama-sama dengan Yesus secara pribadi. Dia yang paling punya kompetensi, ya, untuk menulis tentang Yesus. Yang lainnya kan kata orang, gitu. Paulus pun tidak pernah berjumpa langsung dengan Yesus. Tapi Yohanes, dia yang pernah mendampingi Yesus. Makanya kalau sudah membaca di surat Yohanes, ya, surat Yohanes ya, bukan Injil Yohanes. Di surat Yohanes dia awali tulisannya, dia berkata, aku menulis tentang firman hidup yang pernah aku raba, pernah aku lihat, pernah aku dengar. Dia tekankan bahwa dia pernah berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Nah demikian juga dengan Injil Yohanes. Jadi latar belakang penulisan ini karena kekristenan sedang diserang luar biasa. Jadi kalau bicara pengajaran sesat itu mulai dari abad pertama sudah ada. Jadi kalau abad pertama saja sudah ada, apalagi sekarang abad terakhir. Ya, makanya salah satu tanda kedatangan Tuhan, ya Tuhan berkata salah satu dan nomor satu, dia katakan, hati-hati dengan pengajaran sesat. Hati-hati, saudara, ya. Puji Tuhan, kita sekarang langsung masuk saja kepada Injil ini, ya saudara. Yaitu keunikan daripada Injil Yohanes. Next. Nah, kalau saudara membaca Injil Yohanes, ya, maka saudara akan menemukan bahwa Injil permulaan kata pembuka dari Injil Yohanes itu sangat berbeda dengan Injil-Injil yang lain. Kalau Injil yang lain menjelaskan tentang keturunan Yesus, tentang latar belakang keluarganya, tentang cerita Natal, tapi Yohanes lain. Dia langsung berkata, Yesus itulah firman yang sudah ada dari kekekalan. Makanya menarik sekali kalau sudah membaca di dalam Alkitab terbaru, kalau Alkitab yang kita pegang umumnya itu kan pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Tapi kalau sudah membaca di Alkitab yang baru, dikatakan pada mulanya sudah ada firman. Jadi Yesus itu adalah firman yang sudah ada sejak awal. Sejak mana? Ya tidak ada. Memang dia nggak ada awal, nggak ada akhir, saudara. Jadi nggak ada time limit di mana satu titik, oh Allah itu mulai ada, nggak ada. Allah itu dari kekal sampai kekal. Dan kalau kita memikir tentang kekekalan, kita nggak bisa membayangkan. Karena kita cuma di kekekalan, kalau ini kekekalan itu katakan sebuah garis gitu ya. Kita ini nggak sampai satu titik, nggak sampai. Hidup kita ini yang cuma 70-80 tahun ini cuma, satu titik pun mungkin nggak muncul. Kira-kira begitu saya gambar.
Jadi kita nggak bisa membayangkan tentang kekekalan. Allah itu kekal. Ya, dia sudah ada dari, saya mau katakan pada mulanya, seolah-olah ada satu titik di mana in the beginning gitu ya, ada pada mulanya. Jadi permulaan daripada ini sebenarnya ada yang menulis itu unbeginning beginning. Jadi pada mulanya yang sebenarnya bukan pada mulanya, karena firman itu sudah ada sejak kekal. Bukan sejak pada mulanya. Makanya permulaan dari Injil Yohanes kalau kita sejajarkan dengan kitab Kejadian, ini jauh lebih mula-mula, Saudara. Karena kalau kitab Kejadian itu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu adalah bicara tentang pada mulanya dari creation, dari penciptaan. Tapi Allah itu sudah ada sebelum penciptaan. Nah ini yang ditulis dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 bahwa in the beginning sudah ada. Firman itu sudah ada. Dan firman itu ada bersama dengan Allah. Jadi di sini jelas bahwa ada firman, ada Allah. Jelas adalah pribadi yang berbeda. Pribadi yang lain. Banyak orang berkata bahwa Bapa itu ya anak, anak itu ya Roh Kudus. Bukan, salah. Penjelasan seperti itu salah. Jelas. Yohanes berkata bahwa firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dia adalah Allah. Dan dia bersama dengan Allah. Jadi pada awalnya di kekekalan itu ada Allah Bapa yang akhirnya disebut Allah Bapa ya, dan Yesus sebagai firman, dan jangan lupa Roh Kudus yang adanya Roh Allah sendiri. Nah inilah susah kehebatan daripada Injil ini ya yang menjelaskan siapa Yesus itu. Dia adalah sang firman, sang kalam yang sudah ada sejak kekekalan. Dan dia bersama-sama dengan Bapa itu. Firmannya Bapa. Kita tahu bahwa firman itu logos. Logos itu artinya the word, perkataan. Kita dan perkataan kita nggak bisa dipisahkan. Nggak mungkin perkataan saya muncul tanpa saya, nggak mungkin. Saya ada, saya dikenal dari perkataan saya. Nah, ini agak sedikit membuat saudara bingung mungkin, tapi tidak apa-apa ya. Nah, saudara, jadi kita melihat di sini satu hal yang luar biasa. Yohanes menulis, menggambarkan tentang siapa Yesus itu. Next. Ya saya tidak urut, tapi ada beberapa poin yang saya akan angkat dari Yohanes pasal 1, dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang sudah jadi. Mengapa demikian? Karena Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman, jadilah terang. Terang pun jadi. Jadilah. Ini kan perkataan, sudah. Jadi semua ciptaan Allah itu ada karena ada firman. Tanpa firman tidak ada penciptaan. Kejadian pasal 1, itu karena Allah berfirman, jadilah terang. Terang pun jadi. Lalu terus dan selanjutnya. Ya, makanya di sini kita tahu bahwa Yesus itu adalah pencipta. Dia bersama-sama dengan Bapa, dia adalah pencipta. Dia bukan ciptaan. Ya, Yesus itu bukan ciptaan. Bukan ada pribadi Allah, lalu pribadi Allah menciptakan pribadi Allah yang kedua yang namanya Yesus, bukan. Ya. Next. Dan loncat ayat 14 dikatakan bahwa firman itu, firman-Nya Allah itu yang ada bersama dengan Allah sejak pada mulanya sekarang menjadi manusia, atau lebih tepatnya menjadi daging. Dan dia diam
di antara kita. Dan kita melihat kemuliaannya sebagai kemuliaan anak tunggal Bapa. Jadi anak di sini bukan pengertian manusia, berarti Yesus itu dilahirkan oleh Bapa. Kalau gitu siapa ibunya? Nah kan gitu. Itu kan pengertian yang di luar sana. Bukan. Istilah Bapa, istilah anak itu menggambarkan satu ikatan kasih yang luar biasa. Satu kedekatan yang luar biasa. Ya. Oke. Saya tidak berlanjut karena itu nanti bicara lebih luas. Jadi dari sini kita melihat bahwa ya Yesus itu adalah Allah 100%. Yang menjadi manusia 100%. Ya. Jadi di dalam diri Yesus berdiam seluruh kepenuhan Allah dikatakan. Jadi dia adalah Allah 100%. Ya, tapi dia juga manusia 100%. Nah, inilah Yesus Kristus, pribadi yang tidak ada, kalau orang Jawa ngomong kauno tunggali. Tidak ada pribadi yang seperti Yesus. Dia adalah Allah 100%. Ya. Dan dia juga menjadi manusia 100% seperti saudara dan saya. Kita sudah melihat di Injil Lukas bagaimana kemanusiaannya itu nampak ketika dia menghadapi salib. Dia ketakutan, dia gemetar, sampai dikatakan keringat dingin. Dan bukan cuma keringat dingin, tapi keringat darah. Saking takutnya dia menghadapi kematian, menghadapi penderitaan salib. Ya. Nah, saudara, next. Dan ada satu hal yang sudah ketahui di dalam Injil Yohanes yang sering kali muncul dan ditekankan, yaitu kesatuan antara Yesus dan Bapaknya. Dan saya mengutip ayat ini karena saya anggap ayat ini ayat yang sangat luar biasa. Yang sangat lugas, sangat tegas diucapkan oleh Yesus sendiri bahwa dia dan Bapa adalah satu. Makanya ketika murid-muridnya bertanya, kami ingin melihat Bapa, tolong tunjukkan kira-kira Bapa itu gimana. Yesus dengan tegas dia berkata, ketika kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Jadi inilah kekristenan, saudara. Apa kekristenan itu? Yaitu ketika Allah seluas sekalian alam, Allah semesta menjadi manusia. Dan kita bisa melihat, oh ini loh Allah. Makanya Paulus berkata bahwa inilah rahasia ibadah kita. Dia menampakkan diri menjadi manusia. Dilihat oleh para malaikat. Saya sudah pernah jelaskan bukan? Bahwa malaikat itu walaupun dia adalah roh, dia adalah roh yang lebih tinggi dari manusia. Ya, mereka punya kemuliaan, tapi pada dasarnya mereka tidak pernah melihat Allah yang menciptakan mereka. Mereka pun tidak tahu Allah itu gimana yang menciptakan mereka, dan mungkin mereka juga nggak berani melihat. Kalau zaman dulu ya saudara, kalau raja lewat itu semua harus tunduk. Nggak boleh melihat. Begitu nginceng, itu zaman dulu. Makanya Paulus berkata, dia dilihat oleh para malaikat. Jadi ketika Allah menjadi manusia, malaikat baru tahu, oh ini loh yang menciptakan kita. Ya. Jadi berkali-kali Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapa itu satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Nah, cara penyampaian begini ini tentu tidak logis ya. Saudara-saudara, kalau secara pikiran manusia, kalau benda ini katakan ini benda A, ini benda B. Kalau A di dalam B, berarti B di luar A, bukan? Itu secara manusia. Tapi Yesus mengatakan,
Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Itu untuk menggambarkan bahwa dia dan Bapa itu satu. Ya, ayat-ayat yang saya tampangkan di sini sudah bisa teliti lebih jauh nanti di rumah, jadi baca pelan-pelan ya, saudara ya. Karena kita terbatas waktu, tapi itu ada di makalah. Nah, saudara, next. Saudara, salah satu keunikan lain daripada Injil Yohanes tidak seperti Injil lain yang menceritakan tentang banyak mujizat yang diperbuat Yesus ini. Tapi dia dengan selektif hanya mengutip atau mencatat 7 mujizat Yesus. Dan 7 ini pun ada 5 hanya ada di Injil Yohanes. Yang 2 bisa kita lihat di Injil-Injil yang lain. Tapi 5 diantaranya itu khusus, unik untuk Injil Yohanes sendiri. Ya, jadi saudara-saudara bisa melihat di sini betapa mujizat-mujizat ini punya satu ya ada something di situ, ada sesuatu di situ. Dan selalu mujizat itu diiringi dengan sebuah perdebatan, dengan sebuah pengajaran yang cukup panjang. Hanya bentuk daripada Injil Yohanes itu lain dengan Injil-Injil yang lain. Ya, saya bacakan saja. Yesus mengubah air menjadi anggur. Ini mujizat pertama dikatakan. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh 38 tahun. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini mujizat yang saya katakan tadi ada di Injil yang lain. Bahkan dicatat di 4 Injil semua ada ini. Yesus berjalan di atas air juga ada, tapi yang ke-6, ke-7 itu juga unik di Injil Yohanes, yaitu dia menyembuhkan orang buta yang sejak lahir, dan terakhir dia membangkitkan Lazarus. Memang dia pilih. Ya, dengan tentu dengan maksud tujuan yang khusus. Next. Lalu di Injil Yohanes, saudara-saudara, ada 7 pernyataan Yesus yang tidak ada di Injil-Injil yang lain. Ya, 7 pernyataan Yesus yang spektakuler, yang tidak ada di Injil-Injil yang lain, dan tidak pernah diucapkan oleh manusia siapapun juga sepanjang ada sejarah manusia. Ya, ini unik sekali, saudara. Ini sangat mendalam sekali. Ya, kita tidak bisa menguraikan, tapi saudara, kalau kita lihat luar biasa ini. Akulah roti kehidupan. Akulah terang dunia. Akulah pintu. Akulah gembala yang baik. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah pokok anggur yang benar. Luar biasa. 7 pernyataan Yesus yang luar biasa tentang dirinya sendiri. Dengan jelas, dengan tegas dia mengatakan, aku ini roti kehidupan, aku ini terang dunia, dan seterusnya. Ya, jadi pernyataan-pernyataan ini sudah membuktikan apa? Membuktikan apa? Ada orang berkata, hanya ada 4 kemungkinan. Kalau ada seseorang berani menyatakan seperti ini, hanya ada 4 kemungkinan. Coba kita lihat ya. Ini agak intermezzo sedikit tapi nggak apa-apa. Yang pertama, kemungkinan pertama, next. Kemungkinan pertama, Yesus itu cuma legenda. Maksudnya legenda itu apa? Gak ada tokoh Yesus itu sebenarnya. Itu cuma cerita mitos legenda yang dibuat-buat. Kita tahu ada banyak legenda, bukan? Ada legenda Sang Kuryang, kita juga mengenal banyak cerita-cerita rakyat yang hanya legenda. Tapi jelas bukan, saudara ya. Tokoh Yesus ini adalah tokoh sejarah, bukan legenda, saudara ya. Bahkan sejarah dunia pun mengakui keberadaan atau tentang Yesus ini, saudara. Yang kedua, Yesus itu a liar.
A liar itu maksudnya pendusta. Ya, dia berani berdusta tentang dirinya. Aku ini, ya? Padahal dia bukan itu. Kalau ada pendusta, kalau seseorang itu pendusta, pasti orang nggak benar, kan? Pasti orang nggak benar. Ya, orang yang berbohong itu pasti nggak benar. Makanya anak Tuhan nggak boleh bohong, ya. Apalagi berdusta kayak gini, saudara. Pasti orang nggak benar dan pasti perbuatannya juga nggak benar. Tapi kita lihat Yesus melakukan kebenaran. Nggak mungkin orang seperti Yesus berdusta, bukan? Kemungkinan ketiga adalah lunatic. Lunatic itu orgil, saudara. Ya, tahu orgil ya? Yang di Sumber Waras sana, sumber apa itu ya? Sumber Lawang atau Abdi Lawang gitu, ya, orgil ya. Seperti ada cerita kita, ada orang lari ke sebuah dokter di rumah sakit. Dokter, Pak Hasan kumat lagi. Pak Hasan kumat lagi, Pak dokter, tolong. Pak Hasan ditolong, dia lagi kumat. Kok kamu tahu? Iya, dia berkata bahwa aku ini Presiden Amerika. Padahal Presiden Amerika kan saya, dokter. Itu di rumah sakit jiwa, saudara. Dan sama-sama kumatnya berarti. Ya, Yesus bukan seperti itu. Dia bukan menganggap dirinya terang dunia karena dia, memang ada yang mengatakan gitu kan. Dia sudah tidak waras katanya. Ada yang menganggap Yesus tidak waras kan, sudah baca di kitab Injil. Atau kemungkinan keempat, dia adalah Tuhan. Dan kita yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. He is Lord. Dialah itu seperti yang dia katakan. Ya. Oke, next. Struktur yang unik. Salah satu keunikan selain dari tadi saya sudah katakan mujizat-mujizatnya unik ya. Ada satu hal yang sangat unik yang sudah mungkin kurang perhatikan, bahwa Injil Yohanes mencatat cukup besar porsinya tentang perjamuan terakhir. Kalau yang lain kan cuma mencatat Yesus memecahkan roti gitu, dan seterusnya. Catatannya tidak banyak. Tapi khusus Injil Yohanes, Yohanes mencatat pembicaraan di meja makan antara Yesus dan murid-muridnya di malam terakhir sebelum dia disalib. Itu mulai pasal 13 sampai pasal 17. Nanti sudah lihat ya, pasal 13 sudah akan lihat. Itu dimulainya mereka makan malam. Dan apa yang kita lihat dalam perjamuan makan malam ini, the last supper, apa yang terjadi di situ? Ada 4 hal yang penting. Pertama, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ini tidak ada di Injil lain. Dia menempatkan diri menjadi hamba. Dia mencuci kaki murid-muridnya satu demi satu, termasuk kakinya Yudas. Kedua, Yesus memberikan perintah baru. Jelas ini, perintah baru. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Yaitu kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi kalau saya renung-renungkan sudah, perjanjian baru ini sebenarnya cuma satu perintah loh. Coba sudah bandingkan perjanjian lama, ratusan perintah sudah di dalam Taurat itu. Itu semua perintah. Perintah kamu harus begini, apalagi menyangkut yang namanya seremonial, ya. Kamu harus membawa korban ini, kamu harus begini, harus begini. Waduh, susah melaksanakan. 10 perintah aja nggak bisa, apalagi perintah-perintah yang lain. Tapi kita bersyukur di perjanjian baru, Tuhan Yesus cuma memberi satu perintah kepada gerejanya. Kasihilah sesamamu. Hendaklah engkau saling mengasihi. Nah itu aja. Love one another. Dan itu adalah
inti daripada surat Yohanes. Nanti kalau sudah membaca surat Yohanes, intinya cuma itu, love one another. Konon Rasul Yohanes sebelum mengembuskan nafas terakhir, pesan terakhir yang dia berikan kepada gereja, waktu itu dia berkata, love one another. Jadi kita ini sebenarnya luar biasa. Tuhan cuma minta kita, hendaklah kamu saling mengasihi. Ya, ketika kita bisa melaksanakan ini, sudah lulus 100 angka kita. Ya. Kemudian tentang Roh Kudus. Mulai pasal 14-16 tentang Roh Kudus. Kemudian ditutup dengan doa Yesus, ini pun unik, hanya Rasul Yohanes, hanya Injil Yohanes yang memuat tentang doa Yesus. Dan doa ini doa yang luar biasa, saudara. Di dalamnya ada mutiara-mutiara yang luar biasa. Kita mengenal Yesus, mengenal siapa Bapa, mengenal hati Bapa, mengenal hati Yesus. Coba kalau sudah ada waktu, baca itu dan pelajari ya. Oke, terus. Dan saya akhiri dengan T7 kata never. Ya. Sebagai pesan terakhir ya daripada Yesus, bahwa inilah jaminan ya bagi orang yang percaya kepada Yesus, yaitu kita akan alami 7 never, 7 tidak akan pernah. Ya, coba kita satu persatu kita lihat. Yang pertama adalah never thirst, tidak akan haus. Coba kita baca, 2, 3. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Manusia di dunia ini haus. Mengapa manusia mencari ini dan itu? Karena ada rasa haus. Ya, yang tidak pernah terpuaskan. Tapi Yesus berkata, kalau kamu minum air yang kuberikan, you will never thirst. Kamu tidak akan pernah haus lagi. Makanya perempuan Samaria itu berkata, Tuhan aku mau. 2. Never hungry, tidak akan lapar lagi, saudara. Ya, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Waduh, luar biasa ini. Haus dan lapar itu kan sifat manusia. Ya. Lapar. Tapi Tuhan berkata, kamu tidak akan lapar lagi. Tentu bukan lapar secara jasmani, saudara ya. Nomor 3, never cast away, tidak akan kubuang. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, I will never cast away. Aku tidak akan pernah membuang dia, atau tidak akan pernah kubuang. Oh, jaminan yang luar biasa. Ya, kita datang kepada manusia, manusia bisa menyepelekan kita. Tapi kalau kita datang kepada Yesus, Yesus tidak akan pernah membuang kita. Jaminan yang luar biasa. Ya. 4, tidak akan pernah ya berjalan dalam kegelapan. Coba kita baca ya, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepadanya, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sudah lihat orang yang di luar Yesus, mereka seperti orang berjalan dalam kegelapan. Mereka nggak tahu
mana yang benar hidup ini. Dan seringkali mereka membuat patokan-patokan sendiri yang mereka anggap benar. Tapi kita yang mengikut Yesus seperti kita berjalan di dalam terang, kita bisa melihat dengan jelas. Tuhan Yesus juga pernah ngomong, orang yang berjalan dalam gelap itu, dia jatuh, dia tidak tahu tersandung oleh apa. Tapi kita yang berjalan dalam terang, kita bisa melihat jalan kita. Satu persatu firman Tuhan itu terang yang menerangi kita, saudara. Ya, 5. Nah, 5, 6, 7 ini berkaitan dengan hidup kekal. Ya, perhatikan ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menurut firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Dalam bahasa Inggris dikata never see, tidak akan pernah melihat maut. Melihat saja enggak pernah. Maut di sini bukan sekedar kematian secara jasmani, tapi maut di sini berbicara tentang kematian secara rohani. Di mana orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka yang kekal. Dan Tuhan Yesus menjamin barang siapa ya yang percaya menurut firman-Ku, jangankan masuk, lihat aja tidak akan pernah. Never see. Tidak akan pernah melihat maut. Haleluya. Luar biasa. Maut itu yang paling ditakuti oleh manusia, bukan? Ya, kitab Ibrani mengatakan manusia itu paling takut dengan maut. Kalau bicara maut paling takut. Tapi bagi orang percaya, kita tidak takut dengan kematian. Karena kematian bukan maut bagi kita. 6. Never perish, tidak akan binasa, tidak akan lenyap. Ya, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tuhan kalau pegang kita, siapapun tidak akan bisa merebut kita. Dan yang ketujuh, saudara, never dies, tidak akan pernah mati. Coba kita baca, 2, 3. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau kan hal ini? Kataan Yesus kepada Marta. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu tidak akan mati. Mungkin sudah bertanya, lah buktinya orang Kristen mati. Saudara, memang saat ini, ya, kematian itu masih dialami oleh orang percaya. Tapi ada janji Tuhan pada saat kedatangannya, bagi mereka yang masih hidup, mereka tidak akan mengalami maut. Mereka akan diubah dengan tubuh yang mulia, dengan tubuh kebangkitan. Sehingga genaplah yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak akan mengalami yang namanya kematian. Jadi kalau saudara ingin supaya tidak mengalami kematian, saudara harus berdoa, Tuhan beri aku umur panjang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Karena ada satu hamba Tuhan begitu, ya namanya Bapak Pendeta Manoa, tapi sudah meninggal. Makanya doanya nggak didengar. Maaf. Jadi dia berkata, saya berdoa kepada Tuhan supaya saya masih hidup sampai Tuhan Yesus datang. Dan memang dia umurnya panjang sih, umurnya sampai hampir 90 tahun mungkin baru dipanggil Tuhan. Kita kan nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tapi sudah bisa berdoa seperti ini. Seperti Simeon di Lukas pasal 2. Kalau aku belum melihat anak itu, aku tidak mau mati Tuhan. Dan keturutan doanya. Akhirnya dia melihat Yesus di bait Allah ketemu bukan, baru dia ngomong sekarang aku mau mati Tuhan. Ya, jadi ayat ini genapi nanti pada saat kedatangannya yang kedua kali orang yang percaya dalam Yesus tidak mengalami kematian. Kita akan seperti Elia
Elia itu satu-satunya manusia yang tidak mengalami kematian. Dia hidup-hidup diangkat ke sorga. Henok juga hidup-hidup diangkat ke sorga. Jadi itu bukan sesuatu yang mustahil, saudara. Ya. Dan saya akhiri apa yang kita pelajari selama ini. Dan ini menjadi kesimpulan puncak. Yesus itu Tuhan, saudara. Dia adalah anak Allah. Dia adalah Mesias. So itu mari kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Amin. Ya. Coba kita baca ayat ini. Yohanes 20, 30, 31, 2, 3. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya. Yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya.